Oke, baiklah teman-teman, tadi kita sudah keluar dari pabrik ya. Ini untuk retretan kedua ya teman-teman. Retretan kedua tadi kita dibantu muatkan oleh anggota panen kita ya teman-teman ya. Dibantu muatkan tadi, makanya langsung kelihatan banyak seperti ini. Kita tidak ngangkat sendiri ya teman-teman. Tadi videonya nggak sempat kita ambil karena kita buru-buru dan cepat-cepat juga ya teman-teman, mumpung ada yang bantu kita ya teman-teman ya. Sayangnya kita punya unit satu ya teman-teman. Kalau punya unit dua enak, nunggu itu sudah ada istilahnya mobilnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita cuma masukkan brondol saja ya teman-teman, karena anggota panen kita motornya ada, dia lagi istirahat ya teman-teman ya. Istirahat santai dulu karena untuk menunggu tukang turunkan buahnya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk posisi harga di pabrik ya teman-teman, harga di pabrik adalah Rp2.040 ya. Rp2.040 ya untuk per kilogramnya. Lumayan sudah, alhamdulillah untuk buah. Tetapi kondisi buah kita lagi trek, semuanya lagi trek untuk daerah sini ya teman-teman. Kita sesama-sama supir, sama-sama pemuat sawit di pabrik, kita saling curhat ya teman-teman. Memang keadaannya buah sekarang lagi turun ya teman-teman. Tidak punya kita aja ya teman-teman. Walaupun punya kita bibit abal-abal, sawit abal-abal ya, tetapi alhamdulillah ya sama aja dengan yang sawit unggul. Dan yang masih banyak ini kayaknya masih sawit replanting, sawit yang umurnya masih muda ya teman-teman. Kalau umur sawit yang 10 tahunan seperti ini sudah menurun semua ya produksinya. Memang biasa, wajar, itu putaran atau rotasi buah seperti itu. Mungkin kalau yang orang baru menanam sawit, hal seperti itu kaget ya teman, bilangnya treknya panjang lah, apalah, harus tanam bibit unggul lah, apalah, akibat bibitnya kurang bagus lah. Nah, itu dia kurangnya pengalaman dalam bertani sawit. Makanya kita dalam bertani sawit ini butuh pengalaman. Kita perhatikan, kita nggak sekedar baca buku seperti baca novel seperti itu. Kita harus belajar dari pengalaman menanam sawit ini. Soalnya untuk setiap petani sawit ini pengalamannya berbeda-beda ya teman-teman dalam memelihara sawit ini ya. Karena apa? Karena setiap lokasi atau setiap tempat ya teman-teman, itu untuk tingkat kesuburan tanahnya berbeda-beda dan kontur tanahnya berbeda. Karena tanah itu berbagai macam jenis ya teman. Ada yang tanah merah bercampur pasir, ada yang tanah pasir, ada yang tanah gambut, ya macam-macam ya teman-teman. Makanya kita untuk belajar soal tentang sawit ini ya usahakan ya teman-teman belajar sendiri ya, karena setiap wilayah tuh berbeda-beda, cuacanya pun berbeda-beda, curah hujannya pun berbeda-beda teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Contoh singkat dan konkretnya saja ya, kita kena belajar dari pengalaman. Mungkin ya teman-teman ada yang nonton di video-video, di video-video orang tentang takaran-takaran pupuk, dosis-dosis pupuk, nama-nama pupuk, itu mungkin kalau kita terapkan di kebun kita mungkin hasilnya nggak sama ya teman-teman, nggak sama kalau kita nggak nyari solusinya sendiri di kebun kita sendiri. Karena setiap pupuk, penggunaan pupuk itu tergantung jenis tanah dan pH tanah. Nah, ada yang menggunakan kapur saja hasil sawitnya banyak ya teman-teman, ada bahkan yang nggak dipupuk hasil sawitnya banyak karena dia kesuburan tanahnya. Nah, contohnya seperti punya saya ini ya teman-teman ya. Saya cuma menggunakan urea campur NPK Ponska campur Boster. Kemarin itu pupuk baru kita campur karena kita mau meningkatkan berat buah. Karena menggunakan Boster ini berat buah itu sangat lumayan sekali teman-teman. Tapi kalau kena kemarau seperti ini ya ringan juga. Ini tiap timbangan kita ya tidak tembus sampai 23, 24 tidak sampai teman. Paling mentok 2 ton. Karena untuk sekarang ini ringan sekali teman-teman. Kalau cuaca panas seperti ini, buah itu jatuh langsung kayak kering seperti itu teman. Nah, ini muat segini nih, lihat aja nanti timbangan terakhirnya teman-teman ya. Karena di akhir video kita ada timbangan ya. Wah, tinggi seperti ini. Ini memang susunan biasa, kita nggak pakai susunan kotak. Karena kalau susunan kotak ribet lagi ya teman-teman, saya malas ribet. Sebenarnya harus kita ngikat-ngikat lagi seperti kepiting. Seperti itu ya teman-teman, harus dikasih jaring. Kalau seperti ini, kalau kena kondisi jalan kita untuk menuju kebun ini rata-rata kita buatkan miring. Karena ya jujur aja saya malas memperbaiki jalan terus karena kita bergabung dengan mobil truk. Ada di sini petani sawitnya masih keluarga kita juga yang menggunakan mobil truk. Makanya kita kalau buah diikat nggak pakai, kita takutnya mobilnya terguling karena posisi mobil tuh saya baikin jalan tuh semuanya di gabung dengan cara miring ya teman-teman. Karena miring itu
Ya itu tadi, agar mobil truknya ndak ikut jalan kita. Karena untuk mobil kecil seperti ini, kalau gabung dengan mobil truk, dia nyangkut ya teman-teman. Nyangkut, selumbung nyangkut, apanya nyangkut, semuanya nyangkut teman-teman. Sampai transmisi pun nyangkut. Nah seperti itu. Makanya kita lakukan jalan tuh miring. Nah untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ini masih lahan 2 hektar. Ini retretan kedua sudah habis ya teman-teman. Nanti pindah lagi ke atas, ini sudah lain ya lahannya ya. Untuk di atas lokasi kita ini sudah lain lagi. Nah ini kita isi untuk sebagai kuncian ya teman-teman. Kuncian terakhir. Emang kuakui untuk sawit yang jenis ini jenisnya abal-abal, buah dura semua. Makanya disebut abal-abal itu karena buah dura. Ini kalau kita posting di TikTok atau apa, pasti orang yang jual bibit unggul tuh sangat jengkel kita ngelihat memposting sawit abal-abal, apalagi kita sebutkan sawit abal-abal kantongan ya teman-teman. Mungkin itu sebuah pesaing mereka, kita nggak paham juga ya teman-teman. Kenapa jadi kayak bensin ketemu api seperti itu, langsung membara mereka, langsung emosi. Nggak paham juga kita teman-teman sistem konsep mereka. Memang nggak boleh kita pasti posting, kita dibilangin membodohi petani, tapi kita posting seperti ini ya sewajarnya ya teman-teman. Kita memang seadanya, memang dapat kita segini walaupun sawit abal-abal, karena yang kita prakteknya di lokasi kita tanam sawit abal-abal ya teman-teman, hasilnya segini. Kalau puncak ya puncak teman-teman. Oh saat puncak loh 2 hektar ini, 2 hektar setengah, 2 hektar seperti ini bisa tembusnya lumayan teman-teman. Saya tidak menyebutkan tembusnya sekian. Mungkin teman-teman bisa lihat video-video pada panen-panen puncak berapa ton tembusnya. Karena setiap panen saya selalu upload timbangan terakhirnya ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman bisa hitung sendiri hasilnya. Saya tidak menyebutkan, nanti salah lagi saya. Nah sangat banyak sekali. Ibarat kata itu ya, netizen itu lebih pintar daripada kita yang bikin video, walaupun kita sudah memberikan bukti-bukti ya teman-teman. Nah itu seperti itu, saya nggak mau ngomong, saya perlihatkan bukti aja seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita susun seperti ini saja, karena kita untuk memperhitungkan muatan itu jangan terlalu banyak, makanya kita susun seperti ini. Kita usahakan hemat mobil ya teman-teman. Untuk perbaikan mobil ini cukup mahal ya teman-teman, makanya kebanyakan orang malas beli mobil karena malas mengurus perbaikan. Padahal perbaikan ini sebenarnya jarang sekali, tergantung pemakaian teman-teman. Nah seperti itu, semua alat atau alat kerja kita itu tergantung pemakaian apapun itu jenisnya ya teman-teman ya. Memang kalau kita muat sendiri untungnya banyak, karena untuk ini saya sekali bawa ini sekitar 2 ton seperti ini. Nah 2 ton seperti ini ya teman-teman. Di atas kalau saya ambil angkutannya, ongkos angkutan muatnya 200.000, nyata saya dapat tuh sudah 400.000. Nah teman-teman bisa lihat, nah di pabriknya seperti ini teman-teman, kosong, mobil tidak ada sama sekali, kosong melompong tuh. Nah coba kita aja di pabrik ini, coba kita pabrik posisi ngolah, nggak ada orang sama sekali, kita sendiri saja yang manen di sini. Mantap sekali teman-teman. Nah ini beberapa jam kemudian kita lihat baru ada nongol 1. Nah ini antrian terakhir, ini kita sengaja dari belakang kita masuk duluan agar cepat masuk ke timbangan ya. Oke, ini timbangan terakhir teman-teman.